Abis dari kantor polisi, Raymond mampir ke sebuah coffee shop yang ada di perjalanan pulang yang ia lalui. Ia memesan secangkir kopi americano untuk menjernihkan pikirannya. Ia memilih tempat duduk yang agak di pojok, agar lebih santai menikmati minumannya. Masalah Agus dan Natasha sudah beres. Tinggal membereskan sisanya lagi, Raymond berujar sambil mengaduk gelas kopi yang ada di depannya. Ia menyeringai penuh kemenangan. Ia punya ide bagus untuk membereskan sisanya. Raymond meraih handphone yang ada di kantong celananya. Ia menghubungi Naura, wanita cantik belahan jiwanya. Ia sangat merindukan wanita itu. "Halo, Mas," suara lembut Naura terdengar jelas di telinga Raymond. "Sayang, kamu lagi apa? Udah makan?" Raymond pura-pura bertanya. Alasan sebenarnya ia menghubungi Naura karena ia sangat merindukan Naura. Ingin sekali rasanya ia mendatangi Naura secara langsung. Tapi itu tak dapat ia lakukan karena teringat omelan Adelia yang melarangnya untuk bertemu Naura. Itu merupakan salah satu pantangan saat akan menikah. Entah untuk apa gunanya, yang jelas ia hanya menuruti perintah momnya saja. "Udah kok, Mas." "Mas gimana?" Naura menanyakan hal yang sama pada Raymond. "Udah juga kok, sayang. Sebenarnya Mas rindu sama kamu. Rasanya pengen ketemu sama kamu." Raymond mengungkap kerinduannya. "Baru aja kemarin ketemu. Masak udah rindu aja sih, Mas." "Mas bohong, kan?" Naura tidak percaya dengan kata rindu yang diucapkan Raymond. Pasalnya, mereka baru ketemu kemarin. Mana mungkin baru tidak bertemu sehari sudah rindu. "Ya enggak lah, sayang. Kalau bisa, Mas maunya kamu selalu ada di samping Mas. Nemeni Mas sampai kapanpun." Raymond membantah ucapan Naura. Iya, percaya deh. Udah nikah nanti kita akan selalu bersama, Mas," Naura berkata dengan tersipu malu. Iya, sayang, hehehe." Raymond tertawa mendengar perkataan Naura yang ada benarnya juga. "Mas, aku mau nanya masalah Pak Agus itu. Gimana? Kamu udah beres kan?" Naura teringat dengan kasus ibunya dan juga nasib anak Pak Agus. "Semuanya sudah beres, sayang. Tadi aku udah ke kantor polisi buat klarifikasi apa yang sudah kamu amanatkan. Tapi itu semua nggak bisa, sayang. Pak Agus itu dinyatakan bersalah, sayang. Polisi punya bukti yang kuat, jadi ia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya." Raymond menjelaskan apa yang terjadi di kantor polisi. "Tapi aku kasihan sama anaknya, Mas. Kalau Pak Agus nggak ada, anaknya gimana, Mas? Dan siapa yang akan merawat anaknya?" Naura teringat dengan anak Pak Agus yang masih dirawat di rumah sakit. "Kasihan anak itu. Kamu nggak perlu cemas, sayang. Mas udah urus semuanya. Pak Agus tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan anaknya, Mas sudah perintahkan Bagas untuk mencari orang untuk menjaganya. Nanti segala keperluan dan kebutuhan pengobatan anaknya, Mas yang akan mengurusnya." Raymond menjelaskan bagaimana cara ia menyelesaikan semuanya. "Benarkah, Mas? Mas mau membiayai pengobatan anak itu?" Naura kembali bertanya untuk memastikan apa yang didengarnya. "Iya, sayang. Serahkan semuanya pada Mas. Mas tahu kamu mau membantu anak itu, kan?" Raymond bertanya pada Naura. Ia tahu Naura orangnya gampang luluh dan mudah kasihan pada orang lain. "Mas benar. Aku kasihan sama anak itu. Terima kasih ya, Mas, sudah mau membantu anak itu." Naura mengucapkan terima kasih pada Raymond. Perasaannya lega karena anak Pak Agus ada yang mengurus. "Kamu nggak perlu berterima kasih, sayang. Mas akan lakukan apapun yang bisa membuat kamu bahagia." Raymond bicara serius dengan Naura. Ia rela melakukan apapun untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Naura sebenarnya merasa kasihan pada anak Pak Agus. Anak sekecil itu harus berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Semoga saja dengan bantuan Raymond, anak itu bisa sehat kembali, dan tentunya bisa berkumpul lagi dengan papanya.
Mas, aku merasa sedikit gugup memikirkan acara besok. Naura mulai mengalihkan topik pembicaraan. Kamu harus kuatkan hati biar nggak gugup, sayang. Raymond mencoba mengajari Naura, padahal ia mungkin jauh lebih gugup daripada Naura. Memikirkan acara pernikahan saja sudah membuat detak jantungnya serasa mau copot. Mau sih begitu, Mas. Tapi gimana, orang itu susah dihilangin begitu saja, Naura menanggapi perkataan Raymond. Semoga saja acara besok lancar ya, sayang, Raymond menyampaikan harapannya pada Naura. Iya, Mas, semoga lancar, Naura ikut mengatakan harapan yang sama. Sayang, udah dulu ya. Nanti malam Mas hubungi kamu lagi. Raymond berpamitan untuk mengakhiri sambungan teleponnya. Iya, Mas. Selamat beraktivitas dan hati-hati ya. Naura memberikan izin Raymond untuk mematikan sambungan teleponnya. Raymond dengan sedikit terpaksa harus mengakhiri sambungan teleponnya dengan Naura. Ia masih ada urusan penting yang harus ia selesaikan hari itu juga. Raymond keluar dari coffee shop itu, dan berlalu masuk ke dalam mobilnya. Mobil mewah itu melaju menuju ke kantor dedinya dengan kecepatan sedang. Dengan langkah percaya diri, Raymond memasuki kantor besar milik keluarga Wijaya itu. Kedatangan pria tampan itu tentu saja menjadi pusat perhatian para penghuni kantor. Banyak yang berbisik-bisik menatap kagum ke arah Raymond. Raymond yang ditatap seperti itu hanya cuek, tidak menghiraukan. Ia terus berjalan memasuki ruang dedinya. Maaf, Pak Raymond. Pak Ricardo sedang tidak ada di kantor. Ia ada perjalanan bisnis ke Singapura, Sekretaris Ricardo berkata saat mendapati Raymond yang datang berkunjung. Saya tahu itu. Kedatangan saya bukan untuk mencari Dedi, Raymond berkata sambil duduk di kursi kerja dedinya. Terus ada apa Bapak ke sini? Tidak biasanya, Sekretaris Ricardo itu heran dengan kedatangan anak bosnya itu. Kau kan orang kepercayaan Dedi. Aku ada permintaan untukmu, Raymond menatap tajam ke arah Sekretaris Ricardo. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Sekretaris Ricardo itu cepat tanggap dan langsung menanyakan keinginan Raymond. Aku ingin kau sekarang juga menghubungi kepala cabang di Bandung. Hentikan dia dari jabatannya dan buat pengumuman terkait pemberhentian itu, Raymond berkata dengan tegas. Tapi kenapa, Pak? Kita harus punya alasan untuk menghentikan orang. Sekretaris Ricardo itu sedikit keberatan dengan perintah Raymond. Kau tak perlu banyak tanya. Aku masih memiliki saham di sini. Jadi aku juga berhak mengambil keputusan terkait kepala cabang itu. Jadi lakukan sesuai perintahku. Urusan Dedi biar aku yang urus, Raymond berkata dengan tegas dan tak terbantahkan. Iya, baiklah, Pak Raymond. Saya akan melakukan sesuai perintah. Sekretaris Ricardo itu tak bisa berkutik lagi. Ia terpaksa melaksanakan perintah Raymond. Dengan sekali telepon, kepala cabang perusahaan yang ada di Bandung diberhentikan juga. Akhirnya ibu tiri Naura itu berhenti juga dari jabatannya. Dengan begini, keluarga itu tidak akan bisa menyakiti Naura lagi. Mereka tidak akan punya kekuatan untuk membebaskan putrinya. Raymond menyeringai penuh kemenangan. Sang CEO muda itu keluar dari gedung perusahaan dedinya. Ia kembali menaiki mobil mewah itu dan melajukan mobilnya untuk kembali ke kediaman keluarga Wijaya. Sekarang tinggal mengurus Fea. Raymond berkata sambil menggenggam erat setir mobilnya. Raymond tahu mengurus Fea tidak mudah. Terlebih keluarga mereka saling kenal dekat. Dan Raymond yakin untuk kasus ini, Fea bisa bebas dengan mudah. Pasalnya, tidak ada bukti yang dapat memberatkan Fea. Fea cukup pintar, ia bermain dari belakang. Ia tidak pernah turun tangan langsung untuk mencapai tujuannya. Ia tak segan-segan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuannya. Melawan orang seperti Fea butuh taktik khusus agar menang. Kedatangan Raymond kembali ke rumahnya disambut oleh Adelia dengan rasa penuh kebahagiaan. Gimana, Nak? Sudah selesai urusannya?
Adelia langsung bertanya pada anaknya itu. Iya, udah kok, Mom, Raymond menjawab singkat penuh percaya diri. Oh ya, Mom, gimana buat persiapan besok? Raymond teringat dengan hari pernikahannya. Semuanya sudah beres, nak. Segala sesuatu sudah dihandle oleh wedding organizer kalian, Adelia menjawab pertanyaan anaknya itu. Benarkah, Mom? Raymond kembali bertanya sekedar untuk memastikan apa yang dikatakan momnya itu. Iya, Ray. Segala sesuatu sudah dipersiapkan dari awal sampai akhir oleh wedding organizer kalian. Jadi kamu tahu beres aja, Adelia meyakinkan anaknya. Mom memang yang terbaik. Terima kasih banyak, Mom. Raymond mengecup pelan pipi Adelia untuk berterima kasih pada momnya itu. Sudahlah. Sekarang lebih baik kamu perawatan dulu. Lulur dulu biar kinclong. Adelia menarik tangan Raymond untuk mengikutinya. Kita mau kemana, Mom? Raymond yang ditarik merasa penasaran kemana tujuan Adelia mengajaknya. Mom sudah panggil mereka ke rumah. Ayo, nikmati waktumu. Adelia menunjuk petugas salon yang ia undang ke rumahnya untuk merawat anaknya yang mau menikah. Tapi, Mom, Raymond ingin membantah, tidak ingin melakukannya. Sudah, jangan banyak bicara. Ayo sana. Adelia segera memotong perkataan Raymond dan mendorong anaknya untuk mengikuti perintahnya. Raymond yang sudah tidak bisa membantah jadi tidak berkutik lagi. Akhirnya, ia menuruti semua kemauan momnya. Ia mulai dilulur oleh mas-mas petugas salon yang dipanggil Adelia. Pagi-pagi sekali, Raymond sudah bangun dari tidurnya. Semalam ia kurang bisa tidur nyenyak karena memikirkan hari pernikahannya. Ia jadi gugup dan cemas hingga susah tidur. Hari ini adalah hari bersejarah bagi Raymond dan Noura. Keduanya akan melangsungkan pernikahan secara sederhana sesuai keinginan Noura. Acara pernikahan dilangsungkan di sebuah hotel milik perusahaan keluarga Wijaya, lebih tepatnya di Garden Hotel Bintang 5 milik keluarga Wijaya. Hal itu sesuai dengan tema pernikahan yang dipilih Noura, yaitu pernikahan dengan tema outdoor. Ray, ayo siap-siap. Nanti kita bisa telat. Adelia mengomel saat melihat Raymond belum juga bersiap. Bukan hanya belum bersiap, tapi ia juga belum mandi. Iya, Mom, Raymond segera berlalu ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Adelia segera keluar dari kamar Raymond setelah melihat anaknya sudah masuk ke kamar mandi. Ia juga harus bersiap agar tampil cantik di hari bahagia anak sulungnya itu. Adelia sudah mendatangkan orang salon langganannya untuk merias Raymond dan keluarganya. Tak lupa pula, ia juga mengirim orang salon yang sama ke rumah calon mantunya. Dad, ayo buruan. Adelia kembali mendesak suaminya yang masih santai sambil meneguk segelas kopi di dekat jendela kamarnya. Iya, Mom. Sabar dikit, kenapa sih? Orang acaranya masih beberapa jam lagi juga. Ricardo yang lagi bersantai itu akhirnya bergerak juga untuk bersiap setelah mendengar desakan istrinya. Pokoknya Dedi buruan bersiap. Jangan sampai kita telat. Gak enak sama keluarga besan nantinya, Adelia kembali berkata sambil menyiapkan pakaian untuk suaminya. Ricardo tidak membantah lagi. Ia berlalu ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan segera bersiap-siap. Sedangkan Adelia sudah mulai dirias oleh petugas salon yang ada di sana, diikuti oleh Raymond dan Ricardo setelahnya. Untuk merias Adelia, tentu saja memakan waktu yang cukup banyak, berbeda dengan merias Raymond dan Ricardo. Setelah dirias, Adelia segera memakai kebaya seragam yang sudah disiapkannya, kebaya yang dipesan khusus untuk keluarga kedua mempelai. Sedangkan Ricardo juga menggunakan pakaian senada dengan istrinya. Kedua orang tua Raymond sudah siap menunggu kehadiran putra sulungnya itu yang masih belum keluar dari kamarnya. Mom sama Dad udah siap rupanya. Raymond yang sudah gagah dan rapi keluar dari kamarnya dan menghampiri kedua orang tuanya. Iya, Mom sama Dad udah siap dari tadi. Tinggal nunggu kamu aja lagi, Adelia berkata sambil menoleh ke arah Raymond. Ya udah, ayo berangkat, Mom.
Raymond mengajak keluarganya itu untuk segera berangkat ke tempat acara digelar. Tunggu dulu, Ray. Kita tunggu tante sama om kamu dulu. Biar perginya bareng ke sana. Mereka sudah dekat kok, katanya tadi sudah hampir sampai. Adelia masih menunggu keluarga Stevie dan keluarga yang lainnya datang. Suara mobil yang berhenti di depan rumah membuat semuanya menoleh ke arah luar. Sepertinya itu mereka, Mom. Ayo kita keluar. Raymond melangkah keluar rumah, diikuti oleh kedua orang tuanya. Di luar rumah sudah ada keluarga Stevie dan juga keluarga dari adik momnya. Mereka sudah siap dengan kebaya senada dengan yang digunakan oleh orang tua Raymond. Karena semuanya sudah siap, ayo kita berangkat. Ricardo mengajak semuanya untuk segera berangkat. Ricardo masuk ke dalam mobilnya, diikuti oleh yang lainnya. Semuanya segera berangkat menuju tempat acara. Mobil itu berjalan beriringan menuju hotel tempat acara akan dilangsungkan. Sementara itu, di rumah Naura juga disibukkan oleh keruwetan Kayla bersama keluarganya. Di rumah Naura memang sudah ada Kayla dan keluarganya. Keluarga itu datang subuh-subuh sekali ke rumah Naura untuk mempersiapkan mempelai wanita tentunya. Sedangkan Naura sudah mulai dirias oleh petugas salon yang dikirim ke rumahnya oleh Adelia. Naura memilih riasan simple dengan arched eyebrow, long eyelashes, blush on pink, dan lipstik merah lembut. Sedangkan Kayla juga merias mama dan papanya. Kayla memilih merias diri sendiri dan keluarganya. Kemampuan meriasnya cukup mumpuni untuk itu. Setelah kuas makeup menari-nari di wajahnya, akhirnya Naura selesai juga dirias. Riasan itu terlihat cocok dengan Naura. Naura terlihat cantik dan menawan ditambah dengan kebaya pernikahan yang sudah melekat indah di tubuhnya. Kecantikan alami yang akan membuat orang yang melihatnya berdecak kagum. Wow, kamu cantik banget, Ra. Kayla berdecak kagum melihat kecantikan sahabatnya itu. Naura terlihat anggun dengan kebaya cantik itu. Jangan membuatku malu, Kay. Naura tersipu malu mendengar pujian sahabatnya itu. Aku serius, Ra. Kamu cantik banget. Raymond pasti tidak akan bisa memalingkan pandangan dari wajah cantik ini. Kayla semakin menjadi memuji Naura. Kamu serius? Raymond akan terpana. Naura bertanya kembali, mengharapkan jawaban yang membuat jantungnya berdebar. Iya, Ra. Aku pastikan itu, dan kamu nggak akan selamat malam pertama nanti hehehe. Kayla berkata dengan berbisik di telinga Naura dan tertawa setelahnya. Kayla. Wajah Naura yang memerah menahan malu membuat Kayla semakin tertawa lebar. Kalian udah siap? Karin sudah berdiri di hadapan keduanya. Udah kok, Tante. Naura langsung menjawab pertanyaan Mama Kayla itu. Baguslah. Kita bisa langsung berangkat kalau begitu, Karin berkata sambil tersenyum ke arah Naura. Kamu cantik banget, sayang. Karin memuji kecantikan Naura. Terima kasih, Tante, dan terima kasih juga sudah bersedia nemenin Naura. Tante, Naura mengucap terima kasih karena orang tua Kayla bersedia untuk menemani sebagai orang tuanya di acara pernikahannya. Kamu jangan berkata begitu, Ra. Tante dan Om sudah anggap kamu sebagai anak sendiri. Dan sudah kewajiban Om dan Tante juga untuk terlibat segala urusan yang menyangkut kebahagiaan kamu. Jadi jangan pernah berkata begitu lagi ya. Karin berkata dengan menggenggam tangan Naura. Naura sudah seperti anak sendiri baginya. Sekali lagi terima kasih sudah mau menerima Naura sebagai bagian dari keluarga kalian. Naura memeluk Karin dan Kayla. Ketiganya saling berpelukan untuk mengungkapkan rasa sayang mereka. Sudah. Ini hari bahagia kamu, jadi tidak boleh cengeng begitu. Nanti bedak kamu bisa rusak, tahu? Karin berkata saat menyadari mata Naura yang mulai berkaca-kaca. Iya nih, Naura. Bikin terharu saja, Kayla ikut menimpali perkataan mamanya. Sekarang ayo berangkat. Om sudah nunggu di depan dari tadi. Karin mengajak Naura dan Kayla untuk segera berangkat menuju tempat acara. Iya, ayo berangkat. Naura sekarang sudah tersenyum bahagia lagi.
Ia bersyukur masih dikelilingi oleh orang-orang baik dalam hidupnya. Ketiga wanita itu beranjak keluar rumah, menghampiri Papa Kayla yang sudah menunggu di depan rumah. "Sudah siap semua?" Ryan bertanya saat Noura, Kayla, dan Karin menghampirinya. "Sudah siap, Pak. Ayo kita berangkat," Karin langsung menjawab pertanyaan suaminya itu. "Ya sudah, ayo berangkat." Ryan melangkah masuk ke dalam mobilnya, diikuti oleh Karin, Kayla, dan Noura. Mobil itu segera melaju menuju tempat acara pernikahan akan dilangsungkan. Tak butuh waktu lama, keluarga Raymond sudah datang terlebih dahulu di tempat acara. Deretan mobil yang berhenti di depan hotel langsung disambut oleh petugas hotel. Petugas hotel sudah tahu siapa yang datang. Karena hotel itu sudah ditutup dari 2 hari belakangan karena acara pernikahan Raymond. Satu persatu keluarga Raymond turun dari mobil. Kedatangan mereka tentu saja mendapat pelayanan maksimal dari petugas hotel. Raymond beserta keluarga disambut dan diantarkan menuju tempat acara, yaitu menuju Garden Hotel. Taman hotel itu sudah dihias dengan sangat memukau sesuai dengan tema yang dipilih Noura. Pernikahan dengan tema Garden Party menjadi pilihan Noura dan Raymond. Noura ingin pernikahan sederhana yang dihadiri oleh kerabat dan sahabat. Sehingga pilihan Garden Party lebih cocok untuk pernikahan mereka. Taman hotel yang luas itu memberikan keluasan bagi wedding organizer yang ingin menyusun tempat-tempat yang diperlukan saat acara berlangsung. Di sana sudah disiapkan kursi-kursi dan meja tamu undangan yang tentunya dihiasi oleh pernak-pernik pernikahan seperti bunga dan juga alas meja berwarna putih. Selain itu, juga ada tempat akad nikah yang terletak tidak jauh dari kursi dan meja tamu undangan. Tempat akad nikah itu dihiasi dengan bunga warna-warni lembut dan tentunya dibuat senyaman mungkin agar acara akad berlangsung dengan hikmat. Di depan kursi dan meja tamu juga ada pelaminan minimalis yang bisa digunakan untuk kedua mempelai berfoto dengan kerabat dan tamu undangan. Sedangkan di samping dan kiri kursi dan meja tamu juga ada stand makanan dan minuman. Di sana disediakan meja panjang yang sudah dipenuhi oleh makanan dan minuman yang beragam hasil karya chef bintang 5. Dan tak lupa pula, di sudut kanan juga disediakan panggung untuk pemusik yang sudah lengkap dengan alat musiknya. Panggung itu juga dihias begitu apik sesuai dengan tema yang dipilih. Taman hotel itu juga dihiasi lampu kecil warna-warni yang membentang di atas tempat acara. Dan di sudut-sudut taman juga ada tiang lampu minimalis yang digunakan untuk penerangan acara malam hari agar terkesan lebih natural. "Bagus ya, Nak." Adelia melihat takjub dengan dekorasi garden party yang ada di hadapannya. "Iya, Mom, bagus banget. Noura pasti suka." Raymond menjawab perkataan momnya itu. Ia sependapat dengan momnya itu. "Iya, Noura pasti suka." Pilihan wedding organizer Mom benar-benar tidak mengecewakan, Adelia berkata dengan bangga. "Iya, Mom memang hebat. Ibu luar biasa yang pernah ada." Raymond tambah memuji dan menyenangkan hati momnya itu. "Mom tahu itu, hahaha." Adelia tertawa mendengar pujian anaknya itu. Percakapan keduanya terhenti saat melihat kedatangan keluarga Noura. Mereka langsung menyambut Noura dan keluarganya. Raymond yang menatap Noura tidak mengalihkan pandangan sedikit pun. Ia benar-benar takjub dengan penampilan calon istrinya itu. Noura sangat cantik dan memukau. Noura yang begitu cantik dengan kebaya bernuansa keemasan dan dipadukan dengan kain songket warna emas yang senada. Noura terlihat elegan dengan kebaya itu. Noura juga menatap Raymond dengan tatapan terpana. Calon suaminya itu benar-benar tampan dengan pakaian yang senada dengannya. Begitu pula dengan keluarga kedua mempelai yang menggunakan kebaya dan pakaian senada dengan yang digunakan oleh kedua mempelai. "Selamat datang, Besan." Ricardo dan istrinya menyambut kedatangan keluarga Noura dan mengulurkan tangan ke arah orang tua Kayla. "Terima kasih, Pak Ricardo dan Ibu Adelia." Orang tua Kayla menyambut uluran tangan orang tua Raymond. Mereka bersalaman dan dilanjutkan dengan keluarga lainnya.
Tamu undangan juga sudah mulai berdatangan, baik dari kerabat dekat maupun kerabat jauh kedua mempelai. Begitu pula dengan para sahabat kedua mempelai yang juga sudah hadir di sana. Naura dan Kayla duduk sambil mengobrol dan berbincang-bincang, membicarakan dekorasi pernikahan yang menakjubkan itu. "Dekorasi pernikahanmu bagus banget, Ra. Aku suka banget," Kayla berkata dengan takjub ketika melihat dekorasi yang cantik dan memukau itu. "Iya, Kay, bagus. Aku juga sangat suka. Ini hasil karya wedding organizer pilihan momnya Raymond." Naura menerangkan siapa yang menyiapkan acara pernikahannya itu. "Pasti wedding organizer-nya mahal, Ra," Kayla kembali berkata. "Aku juga nggak tahu, Kay. Semua sudah diurus oleh momnya Raymond," Naura menjelaskan. "Enak banget yang dapat mertua baik, hehe," Kayla tertawa kecil menggoda Naura. Obrolan keduanya terhenti saat kedatangan Steffi yang mendekat ke tempat kedua sahabat itu. "Kak Naura." Steffi berlari mendekat dan memeluk Naura. "Hei, Steffi," Naura menerima pelukan dari sepupu Raymond itu. Obrolan yang terputus itu kembali dilanjutkan dengan Steffi yang ikut bergabung dengan Naura dan Kayla. Ketiga wanita itu mulai berbincang dengan serius. Sedangkan Raymond juga duduk tidak jauh dari Naura. Ia asyik mengobrol dengan sahabat-sahabatnya, dengan sesekali mencuri pandang ke arah Naura. "Terima kasih ya, kalian udah datang," Raymond mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabatnya itu. "Kami pasti datanglah. Ini kan acara penting buat lo," Dion berkata menanggapi perkataan Raymond. "Iya, Ray. Gue masih nggak percaya lo akan nikah. Yang penting, kami semua ikut bahagia melihat lo yang sudah menemukan tambatan hati. Iya kan, Res?" Bram ikut menimpali percakapan para sahabat itu dan sedikit menyenggol Ares meminta mengiyakan perkataannya. Orang yang disenggol hanya diam dengan mata yang tak lepas menatap ke arah Kayla. Ternyata, tidak Raymond saja yang terpana pada Naura. Ares pun ikut terpana melihat penampilan Kayla. "Res, lo lihat apa sih?" Bram kembali menyenggol tubuh Ares. Iya, Ray. Gue ikut bahagia dengan kebahagiaan lo." Ares yang disenggol terkejut dan akhirnya menanggapi juga perkataan Bram. Raymond yang melihat itu hanya tersenyum menahan tawa. Ia tahu persis apa yang sedang ditatap Ares. Sahabatnya itu memang sedang jatuh cinta rupanya. "Buruan nikahin. Sebelum diambil orang." Raymond berbisik di dekat Ares dan tersenyum mengejek sahabatnya itu. "Lo tenang aja. Gue akan nyusul lo dan Naura secepatnya," Ares berkata dengan penuh tekad sambil berbisik di dekat Raymond. Itu yang di samping Naura, Kayla, kan? Sahabat Naura, kan? Gue baru sadar ternyata ia cantik juga." Dion menatap ke arah Kayla. Mendengar itu membuat Ares menegang dan melotot ke arah Dion. Ia tidak mau wanitanya dipuji oleh pria lain, termasuk sahabatnya sekalipun. Melihat ekspresi Ares membuat tawa Dion, Raymond, dan Bram pecah. Mereka tahu kalau Ares sedang berusaha mendekati Kayla, walaupun ia tidak mengatakan secara langsung. "Gue cuma bercanda, Res. Jangan terlalu serius, bro, haha," Dion berkata dengan tawa setelahnya. "Jangan coba-coba mendekati pacar gue." Ares berkata serius ke arah Dion. Wah, ternyata sudah pacaran, toh." Dion kembali tertawa mendengar perkataan Ares. "Iya, kami sudah pacaran dan sebentar lagi juga akan menikah," Ares berkata penuh percaya diri di hadapan para sahabatnya itu. Iya, semoga lo nggak patah hati nantinya." Sekarang Bram yang mulai bercanda dengan Ares. Para sahabat itu kembali tertawa mendengar perkataan Bram yang terdengar lucu. Tawa keempat sahabat itu terhenti saat mendengar alunan musik yang mulai dimainkan. Semua yang hadir menatap ke arah sumber suara. Di sana sudah berdiri seorang pria yang bersiap menyanyi dengan posisi membelakangi para hadirin.
Raymond yang melihat ke arah pria yang akan bernyanyi itu merasa familiar dengan postur tubuh pria itu. Dia seperti tidak asing dengan pria yang ada di panggung itu.